Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Didi. Mau tanya ini. Duduk dulu, cari tempat deh. Mau tanya apa, Pak Didi? Ayo, kita duduk. Sini lah, sini. Sampai di sini. Aku. Isi Pak Dika. Apa itu? Hai. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Pak Didi. Kenalan dulu, Guna, biar semua subscriber Didi Sukan ngerti lah. Yes. Baik. Nama saya Ibu Ripka Pangadongan. Nah, umur saya kira-kira berapa, guys? 40. Wah, awet muda dong. Umurnya 4 tahun ini 42. Lumayan kan, guys? Lalu Anak saya 5, yang pertama sudah kuliah. Wis, yang kedua SMA, yang ketiga SMP. Gimana supaya tampak muda, segar itu gimana, Bu? Ada tipsnya ya, Bu? Yang pertama, selalu berpikiran positif. Ya, yang kedua, menikmati hidup. Tentu persoalan akan banyak, tetapi bagaimana kita memanage pikiran kita supaya kita selalu berpikiran positif. Kemudian yang ketiga, resepnya buat ibu-ibu ya. Iya, Pak. Selalu kasih jatah suaminya 3 kali seminggu. Dijamin pasti langsing. Olahraganya nomor 1 yang bikin langsing badan, Pak Didi. Betulan? Betulan, serius. Oke. Untuk itu menu makannya atau pola makan gimana, Bu? Pola makannya yang pertama ya Bu? makan nasi seadanya ya. Enggak juga harus sampai nggak makan nasi ya. Tapi tips saya itu makan itu menggunakan piring yang kecil supaya kita selalu tersugesti bahwa makanan kita ini sudah banyak padahal isinya sedikit. Jadi intinya kita sugesti bahwa dengan makanan sepiring itu kita sudah akan kenyang. Jadi tipsnya itu menggunakan piring yang kecil. Kalau saya di rumah, saya selalu menggunakan piring hadiah dari sabun, itu kan kecil itu. Ya. Jadi saya selalu menggunakan itu. Nah, itu kan kalau ditaruh nasi 1 sendok nasi itu sudah kelihatan penuh, padahal itu kan sedikit. Tapi karena sugesti kita bahwa sudah 1 piring ini, jadi sudah pasti kenyang. Kalau waktu-waktunya gimana, Bu? Waktu-waktu tertentu untuk makan? Kalau aku sih biasa aja, makan seperti biasa 3 kali sehari. Pokoknya makan 3 kali sehari, jangan lupa sayur. Ya. Karbo segala macam. Ada takaran khusus nggak, Bu? Nggak juga sih, nggak ada takaran khusus untuk karbo. Nanti mesti masuk ya. Oke, nanti saya tag semua guru. Ya, kita teruskan, Bu, untuk ukuran-ukuran tertentu atau mungkin kita bisa mengira-ngira kira-kira nasi itu berapa entong kah, berapa sendok piring kah, berapa sendok nasi, lalu sayuran berapa, terus dan lain sebagainya, Bu, buah-buahan segala macam. Kalau saya maksimal setiap kali makan itu nasinya 2 sendok nasi. Tetapi kembali lagi tadi, walaupun 2 sendok nasi, tapi karena makanya piring kecil jadi kelihatan banyak. Nah, akhirnya kan pola makan itu kan kebiasaan. Jadi kalau kita sudah terbiasa makan sedikit, jadi ketika kita kemakan banyak itu rasanya akan kayak apa ya? Perut itu terasa penuh. Ya tau lah namanya kalau kekenyangan itu kan pasti kayak perutnya itu terasa geli, pokoknya nggak enak lah. Jadi kalau sudah biasa makan sedikit, ya makan segitu ya sudah pasti kenyang. Ya, mungkin karena faktor lambungnya, kalau makan sedikit kan lambungnya akan mengkerut. Lambung itu kan fleksibel juga, Pak Didi. Jadi kalau sudah terbiasa diisi banyak ya lambungnya pasti melar. Nah kalau sudah dibiasakan isi sedikit, jadi saat isi banyak itu sudah nggak enak rasanya. Jadi sudah terbiasa dengan pola makan bahwa ya maksimal 2 sendok nasi. Dan itu sudah pasti kenyang karena kita hari-harinya ya pola makannya sudah seperti itu. Suatu misal ini kita merasa kenyang ya, tapi badan nggak bergerak, kan otomatis, mohon maaf, kendur-kendur gimana ya. Untuk menyikapi itu supaya tidak seperti itu, yang saya lihat di depan ini atau Bu Ripka ini kan nggak seperti itu. Gimana, Bu, supaya lebih sterek gitu? Iya, kalau untuk lebih stereknya minimal kita butuh walaupun nggak olahraga maksimal juga sih, tapi dalam seharinya itu ya paling tidak kita bergerak. Contohnya ya minimal lah jalan ya paling tidak mau ke warung ya paling tidak jalan kaki lah. Masa terus di dalam rumah ya pasti kan nyapu segala macam loh, itu kan tidak terasa bahwa tubuh itu bergerak semua dan akan menghasilkan keringat ya. Kalau saya sih nggak juga sampai olahraga yang
harus ke fitness atau ini enggak, cuman ya itu aja sih, menjaga pola makan. Memang nomor satu tuh menjaga pola makan, mengurangi karbohidrat itu paling nomor satu memang yang kalau menurut pengalaman saya pribadi memang harus mengurangi karbohidrat. Kemudian yang kedua memang harus selalu berpikiran positif. Kemudian yang ketiga jangan lupa selalu dapat jatah dari suami 3 kali seminggu Pak Didi. Gimana caranya supaya ini kan LDR ya sama suami? Iya. Seperti apa itu? LDRan itu malah enak. Nggak mempengaruhi yang itu tadi 3 kali itu tadi ya? Nggak juga sih Pak Didi, kalau LDRan itu malah enak Pak Didi. Kenapa? Jadi sekali ketemu itu kangen-kangenan. Kalau sama-sama terus kan terkadang hal-hal kecil bisa jadi besar, bisa jadi masalah besar. Tapi kalau LDRan begitu ketemuan yang ada kangen-kangennya doang Pak Didi. Oh iya. Terus selama ini Bu, lingkar perut pernah berubah drastis nggak, atau dari masa ke masa tetap seperti itu Bu? Oh ya, kalau dibandingkan dengan gadisnya ya pasti berubah lah ya. Karena kenapa, walaupun waktu gadis kan beda lah ukuran langsing seorang gadis dengan ukuran langsing seorang ibu-ibu ya. Kalau untuk mengembalikan berat badan saya ke gadis dulu, kemungkinan saya akan terlihat kurus sekali. Jadi kalau untuk dibilang naik drastis nggak pernah juga, paling naik sekilo. Tapi itu lagi intinya dari karbohidrat. Jadi ketika tips saya untuk menjaga badan supaya tetap seperti ini, yaitu ketika kita menyadari bahwa berat badan saya kayaknya agak naik sekilo, dikontrol lagi. Jadi nggak sempat, jangan biarkan tubuh itu kebablasan naiknya, karena kalau kapan tubuh itu sudah kebablasan susah sekali untuk mengontrol. Jadi kalau kita sadar, kayaknya badan saya agak naik, ya sudah dikontrol lagi, kembalikan dulu ke awal. Jadi ya supaya kita nggak kebablasan gitu. Nah, karena kapan sudah naik sekali itu akan sangat susah untuk menurunkannya. Gitu rahasia saya. Jadi ketika naik, kontrol, turunkan kembali. Jadi dari gadis sampai sekarang kenaikannya itu maaf, kira-kira berapa kilo Bu, kalau masih ingat Bu? Kalau saya sih apa Didi? Berat badannya. Kalau berat badan saya sebenarnya dengan gadis saya sebenarnya sampai saat ini naik dari 8 kilo lah. 8 kilo. Ya, dari umur saya selesai nikah itu 24 ke 42 ini ya naiknya sekitar 8 kilo. Oh, cuma 8 kilo. Naik 8 kilo. Ya karena itu tadi setiap kali naik saya kontrol turun lagi. Jadi nggak pernah membiarkan tubuh naik itu lebih daripada 2 kilo. Itu seperti ini terinspirasi dari suami kah, atau dari sendiri, atau seperti apa Bu? Terinspirasi karena saya orangnya suka gaya stylish ya. Saya paling ngeri kalau sudah pakai baju kiri kanan gelambiran, sudah lemak-lemak, sudahlah menangis depan kaca saya itu Pak Didi. Kemudian inspirasi juga dari suami. Ya paling tidak kan suami lah bangga membawa istrinya yang nggak juga sih dibilang cantik banget enggak, dibilang stylish banget enggak, tapi paling tidak kan menarik di mata suami, masih layak pandang di mata suami gitu. Berarti ini intinya, kesimpulannya, supaya nanti di luar sana ya para penonton DS yang berbahagia, supaya ini mudah atau cepat terlaksana, ada 2 mungkin ya, atau ada berapa, supaya benar-benar mereka itu cepat-cepat menginginkan bahwa yang namanya gemuk itu jangan sampai gelambir. Kalaupun itu gede ya harus sehat. Seperti apa Bu tipsnya Bu? Tipsnya selain dari diri sendiri, dari suami, mungkin dari mana? Kalau pertama saya dari diri sendiri, paling tidak siap dengan badan yang gelambir. Karena kenapa? Sebagus apapun baju yang kita gunakan, kalau bodinya sudah tidak mendukung, maka tidak akan kelihatan bagus. Jadi biar baju semahal apapun, kalau bodi sudah tidak mendukung, mungkin akan kelihatan biasa-biasa saja. Tapi walaupun busana yang kita gunakan murah, walaupun boleh dibilang harga pasaran, tetapi ketika itu kita pakai pas di badan, maka itu akan kelihatan mahalan lah. Contohnya saya biasa loh pakai baju cakar, malah kebanyakan baju saya itu baju cakar. Cuman saya sendiri nggak tahu juga. Jangan, saya ini mama pencinta cakar. Cuman ya itu karena mungkin ya
ya nggak bagus juga sih, bodinya nggak bagus banget sih, tapi untuk ukuran ibu-ibu lah paling tidak masih bisa lah menjaga body. Jadi baju apapun ya kita bisa gunakan dengan bagus, akan kelihatan lebih menarik, walaupun itu cuma murah-murahan aja, tapi karena ngepas di badan. Kemudian jangan pernah biarkan berat Anda naik ke atas 2 kilo kemudian mengontrol. Ya, saat sudah naik kita sadari bahwa badan kita mulai naik, segera kontrol, turunkan kembali dengan cara batasi karbohidrat. Kemudian ingat yang kedua, di luar sana banyak pelakor, di luar sana banyak jajanan, jadi tetap jaga penampilan buat suami. Itu akan menjadi inspirasi paling utama buat saya ya, karena apalagi suami saya jauh, suami saya masih muda, jadi tetap harus jadi yang terbaik buat suami saya, Pak Didi. Dengan cara apa? Menjaga penampilan. Dan bukan cuma penampilan luar aja, penampilan luar dan dalam. Karena pada dasarnya kembali lagi bahwa inner beauty lah yang paling nomor satu, ya kan, penampilan luar. Cuman kalau kita sudah inner beauty-nya bagus, ditunjang dengan penampilan luarnya bagus, maka sempurnalah kita di mata suami. Oke, yang terakhir Bu, ini kan ada yang mengatakan, wah saya ketika sudah melahirkan misalkan nggak mau memberi eksklusif ASI, apakah itu pengaruh untuk kenaikan badan? Kalau saya ya, menurut pengalaman Ibu sendiri? Menurut pengalaman saya, sebagai saya mempunyai 5 orang anak dan semuanya ASI eksklusif. Malah anak saya yang terakhir, yang kelima itu nyusu sampai umur 3 tahun. Jadi memang memberikan ASI, saya rasa memberi ASI eksklusif malah itu akan dampaknya sangat bagus buat badan. Karena kenapa? Kalau kita memberi ASI eksklusif itu apa ya, rasa bahagianya itu ada, ketika ada kepuasan tersendiri ketika kita bisa menjadi ibu yang sempurna buat anak-anak kita. Jadi kalau dibilang karena gara-gara ngasih ASI kemudian merusak penampilan, enggak. Anak saya 5 semuanya ASI, nggak ada yang nggak ASI eksklusif, malah sampai 2 tahun 3 tahun, nggak ada yang cuma 6 bulan hasilnya. Jadi marilah bagus sebagai ibu-ibu kita dikasih kepercayaan untuk menjadi seorang ibu. Hak kita, kewajiban kita itu menyusui anak-anak kita, karena memang ASI itu adalah anugerah yang luar biasa dari Tuhan. Jangan sia-siakan ya ASInya ibu-ibu ya. Oke, terima kasih Bu waktunya, mudah-mudahan ini menjadi inspirasi yang luar biasa di luar sana. Dan terima kasih dari Didi Sukan. Salam sehat selalu. Sehat selalu. Selamat pagi. Selamat pagi. Dan sampai jumpa. Mudah-mudahan ada pembahasan yang lebih heboh lagi. Oke. Bye. Subscribe dan komen di link ini.